Nama saya Agung Gunawan, saya alumnus dari Universitas Jambi dari Fakultas Ekonomi. Selama di kampus berproses di banyak tempat, di banyak organisasi, alhamdulillah. Dan saya lulus dari kampus itu selama 3 tahun 16 bulan. Ya, 3 Tiga tahun tahun 16 enam belas bulan. bulan. Iya. Kemudian sekarang sedang merintis satu lembaga pengembangan SDM, ya the Hmm. one and only insya Allah di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu banyak anak muda, namanya Arah Mimpi. Insya Allah. Nanti semakin semakin berjalannya live, insya Allah nanti kita akan coba banyak cerita. Untuk perkenalan, insya Allah cukup itu dulu, Bang. Oke, ya. Jadi eh kalau ini prestasi yang pernah diraih selama mahasiswa apa saja nih? Oke, makasih. Basically sebenarnya saya tidak punya terlalu banyak prestasi atau mungkin bisa dihitung sebagai anak muda, anak mahasiswa yang tidak banyak prestasinya di kampus dibanding teman-teman lain. Karena memang ketika saya berproses di kampus dulu terkendala dengan waktu. Jadi saya tuh bukan cuma mahasiswa saja tapi juga saya pekerja. Jadi ketika saya kuliah selama 3 tahun 16 bulan tadi gitu ya, siang kuliah, sore dari pagi ke siang kuliah, siang dari sampai malam itu biasanya rapat organisasi dan seterusnya gitu ya, kemudian malam sampai pagi lagi tuh kerja gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak waktu untuk ambis ngejar prestasi, tapi adalah sedikit gitu ya. Kalau keliling Pulau Sumatera sudah, ke Pulau Jawa sudah gitu ya, ke Pulau NTB itu sudah gitu ya. Pakai dana-dana kampus begitu ya, insya Allah sudah gitu. Tapi tidak sebanyak teman-teman yang lain sih gitu. Saya banyak menghasilkan tulisan-tulisan karena mungkin masih mahasiswa, jadi tanggung jawab untuk buat riset dan seterusnya. Jadi ada beberapa paper yang saya sudah publikasikan gitu ya. Bahkan terakhir paper itu 2020 ikut konferensi internasional meskipun di Bandung meskipun di Bandung, tapi memang itu dari beberapa negara termasuklah Brunei, Malaysia, Singapura dan beberapa dari negara Timur Tengah yang juga ikut paper itu gitu ya di Unpad Bandung. Kemudian 2019 yang mungkin teman-teman jadi akhirnya tahu dan kenal siapa Agung di kampus Unja itu karena memang 2019 itu saya terbitkan satu buku, judulnya Menuju Senja, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu yang mungkin angkatan 2019 ke bawah gitu ya. Itu insya Hmm. Allah. Oh, jadi, masuk ke dunia penulisan itu sejak mahasiswa itu kan, dan akhirnya berusaha untuk mengembangkan tulisannya menjadi sebuah buku yang judulnya tadi disebut dengan Menuju Senja. Ya, sebelum kita lebih jauh nih, apa nih gambaran umum tentang buku Menuju Senja itu apa sih gambarannya? Oke, saya diwawancarai sama penulis buku 6 buku atau 7 buku nih. Keren banget. Buku Menuju Senja ini bukunya, tebalnya sekitar 360 halaman. Ini Hmm. sebenarnya menceritakan tentang perjalanan hidup. Jadi kalau lihat Menuju Senja, kok anak senja ya, anak indie ngopi pasti gitu ya. Nggak nggak seluruhnya isinya. Memang isinya tentang perjalanan hidup. Ada yang membahagiakan, ada yang menyakitkan, ada yang memotivasi begitu. Saya menyebutnya konsep acak dalam penulisan itu karena saya bertekad sebelum menulis itu saya harus menulis buku yang belum pernah ditulis oleh orang lain, yang belum pernah konsepnya secara konsep, secara sistem, secara alur cerita dan seterusnya itu belum pernah ditulis oleh orang lain. Maka saya kumpulkan tulisan-tulisannya itu dijadikan satu buku, terbitlah Menuju Senja itu, yang sebenarnya kalau dibaca sampai akhir isinya cuma satu cerita gitu ya, kesimpulannya cuma satu gitu, bahwa itu tentang perjalanan hidup, itu isinya. Hmm. Oke, berarti tentang gimana seseorang nanti bisa meraih impian lah sebenarnya intinya ya. Tapi Ya. diceritakan itu tentang bagaimana proses dalam rangka untuk Mm-mm. mencapai impian tersebut ya. Oke, baik, Gung. Sesuai tema ya, kita mumpung masih mahasiswa nih, kita baiknya itu memanfaatkan untuk mengupgrade diri. Nah, gimana nih Agung memandang tema kita pada kenapa itu Oke. penting?
Asik. Ini bahasan mahasiswa itu bahasan yang sangat menarik dan mungkin ini nggak ada habis-habisnya. Yang menuntut mungkin begini, ketika Bang Wasil dulu jadi mahasiswa, beda eranya, beda masanya, beda isu yang sedang diperjuangkan, yang sedang dibawa. Ketika saya jadi mahasiswa pun demikian, dan mungkin ke teman-teman juga hari ini. Karena itulah ya, salah satu kemampuan yang harus dimiliki anak-anak muda hari ini adalah kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk flexibility gitu. Jadi dari hasil riset yang dilakukan oleh LinkedIn itu 2018 sampai 2019 mereka ngeriset ke anak-anak muda dan daerahnya itu Asia Pasifik gitu ya, tentang 5 kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak muda di masa mendatang gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang nomor satu itu bukan ilmu pengetahuan justru. Jadi bukan misal kalau saya kuliah di ekonomi dan bukan keilmuan yang nomor satu kemampuan yang akan dibutuhkan oleh masa mendatang itu, di masa mendatang itu, tapi kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk fleksibel gitu ya. Jadi beradaptasi kemudian fleksibel dengan keadaan gitu ya, bagaimanapun zamannya, bagaimanapun keadaannya. Baru setelah itu kemampuan komunikasi, kemampuan leadership, kemampuan untuk memanajemen SDM, dan yang kelima ternyata mengejutkan, yang terakhir itu baru keilmuan. Jadi kalau saya kuliah di ekonomi, yang nomor 5 itu yang keilmuan. Makanya ini jadi pikiran atau jadi mungkin pertimbangan untuk kita anak-anak muda terutama mahasiswa yang apalagi yang baru memulai semester 1, semester 2 atau mungkin semester 4 masih sangat belum terlambat, untuk menjadi pertimbangan bahwa masa-masa kuliah adalah masa-masa yang harusnya dimaksimalkan, bukan hanya duduk di bangku-bangku kuliah mendengarkan dosen berdiskusi di dalam kelas kemudian mengerjakan tugas-tugasnya. Tidak hanya selesai di situ. Saya tidak bilang bahwa IPK itu tidak penting ya. Saya dulu ketika masuk ke kampus ada beberapa senior yang bilang IPK hanya mengantarkan Anda kepada ruang wawancara gitu ya, dan seterusnya yang dia dikutip dari salah satu quotes-nya Anies Baswedan. Itu benar, tapi saya tidak tidak kemudian membenarkan itu seluruhnya. Saya punya banyak pengalaman yang langsung saya alami ketika IPK saya ternyata di bawah rata, maksudnya di bawah yang lain, itu juga menjadi menjadi nilai minus untuk saya bisa bergerak dan bersaing dengan yang lain gitu ya. Maka itu salah satu yang saya sesali ketika saya di kampus, meskipun ya even saya pernah dapat IP 3,96 3,98 pernah sekali gitu ya. Tapi di akhir IPK saya itu hanya 3,59 ya, 3,6 kurang 0,1. Itu karena memang di awal-awal mindset itu tadi ya. Jadi cuman dapat pernah 3,04 gitu. Mungkin nggak pernah di bawah 3, nggak pernah. Tapi sekali lagi saya tidak bilang bahwa IPK itu tidak penting. IPK penting, tapi ada yang jauh lebih penting ya. Soft skill, kemampuan beradaptasi, dan itu semua, kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, itu semua bisa didapatkan justru di luar bangku-bangku kuliah gitu ya. Nggak tahu ya kalau mungkin yang kuliahnya memang able dengan itu, tapi kalau di ekonomi justru kemampuan-kemampuan itu semua tidak didapat di bangku-bangku kuliah. Dan saya bisa jamin, ngasih garansi bahwa kemampuan itu semua itu kebanyakan bukan didapat di bangku-bangku kuliah, tapi di luar bangku kuliah, organisasi, komunitas, ikut-ikut lomba dan seterusnya gitu ya. Itu jadi ini menjadi hal yang menarik ketika kita mungkin hari ini, kalaupun saya berada di posisi kalau kita mengandai-andai ketemu Doraemon terus kita pinjam mesin waktunya untuk kembali gitu ya, ke masa lalu, maka mungkin saya juga akan merubah strategi dan merubah pola-pola bagaimana berproses di kampus gitu ya. Dan bersyukurlah kemudian saya juga dipertemukan bersama dengan teman-teman, bersama dengan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang saya bisa berproses di dalamnya. Sampai yaitu tadi ceritanya, saya luluslah tahun 2021 itu, masa studi ditempuh dalam jangka waktu 3 tahun 16 bulan tadi. 4 tahun 4 bulan sih. Ya, jadi tadi si Agung mengangkat hasil survei ya, bahwasanya ternyata yang
butuhkan, apa yang menjadi modal utama ya dalam rangka untuk kita bisa hidup di masa yang penuh dengan tantangan ini, ternyata soft skill kita itu. Dan memang eh, tadi pengetahuan bahkan di nomor urut terakhir gitu kan. Ya Urut karena dia nomor hanya 5, benar. sebagai modal awal kita itu. Nah, sementara gimana cara kita menggunakan ilmu yang kita punya itu yang justru memiliki poin yang besar ya biar kita bisa mencapai kesuksesan yang mungkin kita inginkan ya. Nah, eh kalau dulu di masa-masa awal tentu kan Agung bakal merasakan suasana yang agak ya bingung lah ya. Kan kita tuh yang namanya mas baru kan mau ikut senior kita khawatir, mau ikut ini nanti khawatir, nanti kalau kita mau kuliah nanti apa kalau kita mau ikut organisasi nanti eh, khawatir kita bakal kesulitan untuk mengelola waktunya dan sebagainya. Nah, apakah Agung merasakan hal itu juga? Dan kalau sana iya, terus gimana nih tips untuk para mahasiswa baru, mumpung mereka ya mungkin yang sekarang semester 1 atau 2 itu kan sedang udah boleh masuk kuliah nih. Nah, tapi mereka tuh belum tahu nih apa sih yang mereka harus kejar dulu dalam rangka untuk bisa mengupgrade diri, nggak cuman di kelas saja. Nah, apa nih langkah-langkah? Oke, terima kasih. Ini jadi kekhawatiran yang paling banyak dirasakan anak-anak mahasiswa baru. Jadi ketika mungkin saya juga masih aktif mengisi kelas-kelas, mengisi seminar-seminar, dan kebanyakan kalau yang bertanya mahasiswa baru itu pertanyaannya adalah paling banyak adalah, Bang, gimana cara memilih organisasi yang baik? Kedua, Bang, gimana caranya bisa aktif di organisasi terus tidak meninggalkan kuliah? Gimana caranya memanajemen waktu? Itu banyak banget, banyak banget. Tapi kalau kita merujuk pada salah satu kata-kata ya motivator mungkin ya di Indonesia yang bilang motivator wirausaha kalau saya nggak salah, Bob Sadino. Ya, ketika beliau ditanya, Om Bob, usaha apa yang paling gampang atau paling enak untuk dilakukan Jangan. gitu ya. Beliau bertanya adalah usaha yang tidak dipikirkan, tapi usaha yang dimulai. Maka kalau kita adaptasi ke kampus pun demikian. Jadi tidak terlalu perlu banyak teori sebenarnya, tinggal teman-teman nyemplung saja, karena dalam upaya nyemplung itu, upaya mencoba itu kita bisa menganalisa nanti, oh saya cakup enaknya di sini, bisanya di sini, menunjang kemampuan saya di sini. Demikian pun ketika saya lakukan itu dulu, saya beruntung karena memang dulu ketika 2016 masuk ke kuliah itu saya punya tekad yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lain. Ketika saya masuk ke kuliah, saya bilang saya nggak boleh jadi orang biasa-biasa saja, karena saya mikir waktu itu saya tidak punya beasiswa, tidak dibeasiswain oleh negara, oleh manapun. Kemudian dari orang tua saya juga tidak punya, maksudnya tidak ada beasiswa orang tua juga gitu. Jadi harus membiayai diri sendiri. Nah, waktu itu saya mikir kalau saya kuliah dan kerja saja itu saya jadi orang luar biasa, tapi saya nggak mau jadi yang seperti itu. Saya harus beda daripada orang lain. Maka saya memutuskan untuk kuliah iya, bekerja iya, organisasi aktif iya. Maka yang paling pertama saya lakukan dulu ketika PKK, kalau offline itu kan banyak organisasi yang buka stand di gedung gitu ya, gedung baru itu, organisasi yang memperkenalkan dirinya gitu. Maka waktu itu saya memutuskan untuk masuk ke 8 organisasi yang berbeda. Jadi 8 organisasi itu saya masukin, dan 8-8-nya alhamdulillah sampai saya wisuda itu aktif. Bahkan beberapa organisasi saya ikutin lagi. Tapi jujur saja itu memang menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran gitu ya. Yang mungkin saya tidak bisa sarankan ke teman-teman. Saran saya adalah ikuti organisasi, tidak perlu terlalu banyak, yang penting jadi penggerak, bukan jadi pengikut. Kebanyakan orang yang ingin aktif di organisasi, masuk banyak organisasi tapi tidak fokus, sehingga dia hanya jadi pengikut. Dia hanya jadi followers. Ya, sampai kapanpun followers itu hanya akan jadi followers, mereka tidak akan jadi orang yang diikuti. Tapi beda ketika mungkin mereka tidak terlalu banyak ikut organisasi, 3 atau 4 saja cukup, tapi mereka fokus di sana. Atau mungkin di awal-awal boleh deh masuk lebih banyak, mau 10 kayak nggak masalah. Tapi 6 bulan pertama atau 1 tahun pertama itu adalah masa pengenalan kita untuk menyeleksi, oh saya bagusnya di sini, ini menunjang karir saya, menunjang
kemampuan saya nyamannya di sini, maka yang lain boleh ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita fokus dan bisa berproses di sana. Jadilah penggerak di sana, jadilah orang yang bisa memanajemen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa tidak terlalu banyak organisasi, tapi kita jadi penggerak di sana. Mau jadi ketua panitia, pokoknya apapun yang bisa kita lakukan untuk organisasi, kasih itu. Waktu, uang, tenaga, pikiran, kasih itu. Karena 2 sampai 3 tahun ke depan itu yang akan memberikan impact kepada diri kita. Secara langsung maupun tidak langsung, dan itu memang sudah saya rasakan gitu. Jadi kalau ditanya hari ini gimana cara memanajemen waktu supaya organisasi aktif, kuliah aktif, jalani saja. Masuk ke organisasi boleh, silakan seberapapun yang Anda mau. Saran saya memang tidak terlalu banyak dan jangan jadi pengikut saja, tapi jadi penggerak gitu ya. Jadi penggerak itu contohnya gimana? Ketika ada organisasi yang melaksanakan kegiatan, misal acaranya jam 7, Anda jangan datang jam 7. Anda bila perlu datang setengah 7. Itu ciri-ciri penggerak. Kalau Anda jadi followers, acara jam 7, datangnya jam 9. Itu yang membedakan penggerak dengan dia yang hanya ikut-ikutan saja gitu. Yang ikut-ikutan saja kan daripada nongkrong di kos gak enak ngapa-ngapain, yang penting datang ke acara, insya Allah nanti siang dapat nasi gitu, makan gratis. Tapi kalau penggerak beda, niatnya memang datang untuk meluangkan waktu, bisa punya banyak pengalaman, ketemu teman, ketemu jaringan gitu ya. Karena dengan kemudian kita meluangkan waktu, niat yang baik, datang lebih awal, itu juga akan melihat orang-orang melihat, terutama pengurusnya, bahwa oh anak ini dia ini punya effort yang lebih untuk organisasi ini. Nah ke depan kita juga akan banyak aktif di sana, banyak dilibatkan. Itu adalah pintu gerbang pertama untuk kita bisa punya banyak kontribusi, termasuk di organisasi. Nah organisasi ini konsepnya tuh sama seperti kalau di agama Islam itu konsep sedekah, ya. Semakin banyak kita kasih, semakin banyak kita dapat. Jadi jangan khawatir untuk kok saya habisin waktu di organisasi ini ya. Emang organisasi ini dapat memberikan apa kepada saya? Itu jangan pikirin dulu di sana, karena organisasi tidak bisa memberikan, kita berikan hari ini kepada organisasi, besok paginya langsung dikasih, nggak bisa begitu. Ya prosesnya itu agak lama gitu. Jadi semakin banyak yang kita kasih, maka semakin banyak yang kita beri. Gitu. Apapun itu ya, uang, tenaga, pikiran, waktu. Gitu. Yang kadang-kadang mungkin kita nggak punya waktu lain selain ngurusin organisasi itu. Bahkan mungkin harus mengorbankan waktu kuliah untuk itu. Tapi tidak masalah selama memang kuliahnya juga tidak terbengkalai gitu ya. Kan kuliah nomor 1 ya. Tapi organisasi tidak boleh di nomor 2 kan. Ya, berarti sama-sama penting. Jadi ada beberapa yang Agung dapatkan ya. Pertama tadi si Agung sempat mengatakan bahwasanya kita itu gabung di organisasi kalau banyak-banyak ya boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya kita harus bisa menjadi ahli di situ gitu kan. Sedikit, tapi kalau kita di situ sebagai pemimpinnya, sebagai ketuanya, wah itu efeknya sangat besar. Ya, nanti ada efek bola salju yang akan membuat kita itu memiliki daya yang besar gitu kan di masa mendatang. Kemudian juga tadi Agung sempat mengatakan kita tuh mau menjadi penonton atau pemain gitu. Kalau kita menjadi penonton ya kayak orang main bola ya. Di stadium itu ada ratusan ribu penonton, tapi yang terkenal hanyalah pemain gitu. Nah, maka kalau kita mau menempah diri di organisasi, maka caranya kita bermain. Nah, salah satunya tadi si Agung bilang, ya jalani saja, dan kita harus bisa gimana caranya nanti bisa dilirik sama senior yang saat itu menjadi pengurus. Nah, bisa jadi nanti kita dipromosikan untuk menjadi pimpinan di organisasi tersebut, ya kan? Dan yang menarik tadi si Agung mengakhiri dengan sebuah konsep tentang sedekah. Jadi organisasi itu seperti kita bersedekah, semakin banyak kita memberikan, maka nanti kita akan mendapatkan sesuatu juga lebih banyak, ya kan? Meskipun bentuknya bukan berupa harta, bukan berupa makanan barangkali, tapi betul, ya pengalaman, wawasan, itu adalah hal yang penting. Nah, jadi gini Bang, ketika Agung tadi seringkali menyampaikan tentang kita harus berorganisasi. Nah, apa sih yang terjadi di organisasi? Kok kita tuh bisa meningkat skillnya gitu? Kita tuh bisa, jadi kita tuh upgrade. Nah, memang apa yang terjadi dalam organisasi? Kok seringkali disarankan untuk kita aktif organisasi? Nah, silakan Bung, gimana Gung? Oke, oh iya, saya baru sadar kenapa kita tadi terlalu banyak ngomongin organisasi ya. Karena mungkin begitulah sifat alamiah orang yang banyak berproses di organisasi kali ya. Jadi secara tidak langsung mau nggak mau memberikan saran untuk banyak
berproses di organisasi. Nah, pertanyaannya menjadi sangat menarik ketika ditanyakan kenapa harus organisasi, kenapa nggak memilih jadi biasa-biasa saja. Banyak kok yang orang tanpa organisasi dia bisa sukses dan seterusnya. Terus kemudian emang apa yang terjadi di organisasi itu, dinamika apa yang kemudian membuat kita bisa berproses lebih baik. Mungkin masing-masing orang boleh setuju, boleh tidak, boleh berpendapat lain juga nggak masalah. Tapi menurut saya pribadi dan menurut kebanyakan orang yang sudah banyak berproses di kampus gitu ya, itu memang menjadi satu menjadi wajib hukumnya ketika orang masuk kampus, mahasiswa masuk kampus, wajib berproses di organisasi. Karena organisasi itu yang membentuk proses pendewasaan. Kita dulu sering dibilang sebelum masuk kampus bahwa Anda kalau mau nyari ilmu nggak perlu kuliah gitu ya, karena ilmu di perkuliahan itu sudah ada semua di internet, ada semua. Anda bisa kuliah dimanapun, dalam artian begitu gitu ya, gitu kan. Yang Anda datang ke kampus untuk kuliah itu ya mencari pola pikir, supaya pola pikir kita berbeda, cara pandang kita gitu ya, cara kita menyikapi sebuah permasalahan, menyikapi sebuah fenomena itu. Dan menurut saya hampir 80% itu terjadi di organisasi, justru bukan di bangku-bangku kuliah. Anda kuliah datang ke kampus jam 8, kalau dosennya tepat waktu, mungkin dosennya ada jam 8 di sana, sampai jam 10, 2 jam hanya itu saja interaksi gitu ya, di dalam bangku-bangku kuliah saja. Tidak ada proses penggemblengan diri di sana, membentuk mental di sana tuh nggak ada gitu ya. Yang ada justru di organisasi. Dinamika organisasi lah justru yang membuat kita menjadi dewasa secara mental, secara keilmuan, secara kemampuan berargumentasi, bahkan mungkin secara peningkatan confidence, peningkatan kepercayaan diri gitu. Itu semua tuh justru dapatnya di organisasi gitu ya. Ada fenomena yang bilang nggak perlulah organisasi gitu ya, nanti toh pasca dari kampus kita juga akan masuk ke dunia kerja dan seterusnya gitu ya. Bahkan saya gitu ya selalu menyarankan ke adik-adik, even sekelas Anda anak pejabat sekalipun, dalam artian Anda kuliah IPK 2,8 sekalipun, Anda masuk ke dunia kerja yang tempat pekerjaan Anda itu bagus, even demikian pun sekalian, mungkin karena dia punya privilege orang dalam misalnya begitu ya, yang kita mungkin kebanyakan tidak punya privilege orang dalam itu gitu ya. Kita tidak punya orang dalam, kita tidak punya kenalan dan seterusnya. Tapi meskipun sekalipun dapat itu gitu ya, itu yang akan Anda dapatkan hanya masuk gerbangnya saja, masuk gerbang ke dunia kerja. Dunia kerja itu ternyata tidak segampang dunia kampus kita, bisa kemudian berkompromi dengan kawan-kawan kelas dan seterusnya. Ketika ada permasalahan kita bisa tidak teguran. Dunia kerja tidak sesederhana dan tidak sesimpel itu gitu ya. Perlu mental, perlu pengalaman, perlu kemudian memanajemen, terutama kemampuan untuk beradaptasi tadi gitu. Dan saya bisa jamin, saya bisa kasih garansi bahwa itu tidak bisa didapatkan di bangku-bangku kuliah gitu ya. Sekalipun dosen Anda seorang motivator, sekalipun dosen Anda paham dan mengerti betul bagaimana pola dan pergerakan organisasi itu, tidak akan dapat di bangku kuliah. Karena bangku kuliah itu tidak membentuk kemampuan Anda yang seperti itu. Bangku kuliah itu hanya membentuk secara pola, secara kurikulum. Bangku kuliah itu hanya membentuk kemampuan berpikir Anda sesuai keilmuan, tidak membentuk kemampuan mental Anda berorganisasi, berargumentasi, membentuk kemampuan untuk beradaptasi dan seterusnya gitu. Dan itu justru didapatkan di organisasi. Makanya ada banyak orang yang tidak ikut organisasi, dia tidak mendapatkan itu gitu. Tapi lagi-lagi ya, masalah nasib, masalah keberuntungan itu sudahlah, itu ditentukan oleh nasib orang, mungkin beda-beda. Tapi yang menentukan orang akan berhasil atau tidak, berbeda atau tidak di masa depan itu kan faktornya dua ya. Satu karena memang faktor itu pemberian Tuhan, yang kedua adalah ya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu, tidak akan mengubah nasib seseorang ketika dia tidak punya kemampuan untuk merubah itu. Nah, kemampuan untuk merubah itu kan tidak bisa datang tiba-tiba. Ia dibentuk melalui proses penggemblengan, proses pengenalan, proses pencarian dan penghimpunan link dan jaringan. Dan itu semua
menurut saya sih sejauh ini yang paling banyak dan paling able didapatkan ya di organisasi itu sejauh ini gitu. Oke. Nah, bagus bagus. Menarik. Jadi tadi ketika ditanyakan di organisasi ya, karena disitulah tempat kita membentuk kepribadian kita gitu kan. Karena tadi Agung mengatakan kita kalau pengen sukses gitu kan, ya kita rencanakan. Kalau kita ingin membentuk sebuah kepribadian yang kita inginkan, ya dibentuk. Jangan Pak, nunggu-nunggu saja, nggak bisa. Maka harus dibentuk. Nah, salah satunya adalah dengan kita ikut organisasi, ya betul tadi proses pendewasaan kita akan semakin lebih cepat. Misalnya bagaimana cara kita menyikapi permasalahan, kata Agung tadi, ya kita karena sering mengalami permasalahan di organisasi, dinamikanya, kita akhirnya bisa bertindak, bisa bersikap apa yang kita harus ambil keputusan di situ kan. Kemudian kita juga menjadi lebih percaya diri, kata si Agung tadi. Kita mungkin selama ini nggak pernah ngomong di depan umum, ngomong semua kita bisa ngomong gitu, tapi ngomong di depan umum itu nggak semua orang bisa. Nah, tapi kalau kita ikut organisasi, kita nanti akan terbiasa untuk mengutarakan pendapat atau mungkin bisa jadi MC dan sebagainya. Nah, jadi apa namanya, ditambahkan juga nanti skill komunikasi kita juga akan semakin meningkat di organisasi ya. Pasti. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, ini ada yang bertanya ya di Instagram. Vicky ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Agung, saya mau bertanya nih, bagaimana tips membagi waktu berorganisasi di tengah kesibukan tugas kuliah? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan template. Kalau kita berbagi inspirasi di mahasiswa, pasti pertanyaannya akan selalu muncul. Oke. Nah, ini poinnya yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalau kita berbagi ke mahasiswa itu pertanyaan itu nggak jauh-jauh dari ini. Bagaimana atau apa tips atau bagaimana tipsnya gitu ya. Bagaimana itu kan proses ya. Jadi kalau kita googling misal how to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi gitu ya. Ya caranya siapkan bahan, alat, kemudian begini langkahnya. Tapi insya Allah tidak seribet itu lah ya. Nah, pertanyaan ini semua tentang mindset, mahasiswa yang dia sibuk organisasi kemudian kuliahnya tidak terabaikan. Ada mahasiswa yang tidak sibuk organisasi, tugas kuliahnya tidak terlalu banyak, tapi kuliahnya terabaikan banyak. Yang membedakan itu semua tentang mindset. It's all about mindset. Semuanya itu tentang mindset. Yang membedakan itu hanya mindset. Pertama, mindset yang harus kita ubah itu adalah bahwa kuliah itu pasti ada tugas. Pasti, tidak mungkin tidak. Maka ada quotes kalau di kalangan mahasiswa itu, kalau Anda tidak mau tugas, nggak usah kuliah. Karena ketika kuliah itu pasti ada tugas. Tugas apa kuliah itu sepaket dengan tugas, termasuk skripsi. Kalau ada mahasiswa hari ini yang ngeluh skripsinya nggak selesai dan seterusnya, Anda kalau nggak mau skripsian nggak usah kuliah, selesai gitu. Pun demikian, Anda kalau nggak mau ada tugas tuh nggak usah kuliah gitu. Jadi mindsetnya itu dibentuk dulu bahwa kuliah itu pasti ada tugas, banyak sedikit itu tergantung ya, tergantung nasib Anda ketemu dosen siapa atau jurusannya apa gitu lah. Kalau misalkan jurusannya kayak ekonomi dan seterusnya, mungkin organisasi tugasnya tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau Anda kuliahnya di eksakta, FST misal, atau biologi dan seterusnya, itu praktikumnya banyak. Tapi tidak sedikit justru saya menemukan orang-orang yang aktif di organisasinya tidak terabaikan, dan mereka kuliahnya di jurusan-jurusan tersebut gitu ya. Nah, mungkin berbeda tipsnya dengan ketika saya yang tidak terlalu banyak tugas dengan orang-orang yang banyak tugas. Tapi sepengetahuan dan sepenglihatan saya berbagi dengan teman-teman yang punya kesibukan yang sama, tapi mereka punya program studi yang eksakta begitu ya, yang ada praktikumnya tuh kadang mengharuskan kita praktikumnya Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Jadi praktikum itu kan kalau kita tidak datang sekali ngulang semester depan gitu. Jadi mau nggak mau harus datang gitu ya. Even dalam keadaan apapun gitu ya, mau sakit dan seterusnya gitu ya. Nah begitu. Tapi saya menemukan banyak fenomena di mana justru anak-anak itu bisa maksimal di organisasi, maksimal di kuliah, maksimal. Bahkan mungkin kebanyakan yang lambat lulus itu adalah kami seperti anak hukum, anak non eksak gitu ya. Tapi mereka aktif organisasi, kuliahnya juga tidak terabaikan. Nah, ini semua tentang mindset sebenarnya, bahwa mindset pertama yang harus kita ubah adalah yang harus kita pahami, kita mesti berdamai dengan
tuntutan kita sebagai seorang mahasiswa. Berdamai seperti apa? Bahwa kalau Anda tidak mau tugas, nggak usah kuliah. Artinya, kuliah itu sepaket dengan tugas. Oke, satu. Berarti kalau Anda kuliah, pasti ada tugas. Pasti ada tugas. Tapi, mau nggak kita memilih yang kedua ini? Yang kedua ini apa? Berproses di organisasi. Ya, sesibuk apapun Anda, ya kalau tidak berproses, tidak memilih yang kedua ini, Anda tidak akan punya kesempatan dan waktu untuk berproses di organisasi. Gitu ya. Gitu. Maka, ini pilihan jadinya yang kedua, yang organisasi ini. Karena yang satu kita harus berdamai. Berdamai dulu kalau oke, saya pendidikan biologi, oke, saya kuliah di fisika gitu ya. Ada praktikumnya, banyak tugas-tugasnya, bahkan nulis laporan itu harus sampai jam 3 malam gitu ya. Itu berdamai dulu. Siapa suruh Anda kuliah atau siapa suruh Anda masuk jurusan itu? Berdamailah Anda dengan itu. Yang kedua, Anda harus milih bahwa Anda harus berproses di organisasi. Nah, yang terakhir setelah mindset, yang paling penting tuh mindset. Yang ini tidak terlalu penting sebenarnya adalah itu masalah teknis. Masalah teknisnya apa? Mengatur pola waktu dan jadwal. Misal begini. Ini teknis banget. Orang-orang boleh beda, boleh sama, boleh beda, terserah mereka gitu. Tapi ini teknis, sekali lagi teknis. Boleh beda-beda mungkin setiap orang. Kalau saya dulu ngerjain tugas itu bukan siang hari. Saya ngerjain tugas itu jam 3 malam sampai menjelang subuh. Itu tugas yang saya kerjain. Atau kalau memang tugas itu mau dikumpulkan jam 10, saya ngerjainnya jam 8 pagi tuh, gitu ya. Jadi tidak mengganggu waktu organisasi. Gak ada alasan, maaf saya nggak bisa ikut rapat karena ada tugas dan sebagainya, itu nggak ada. Nggak ada urusan saya. Mau rapat jam 8 malam kek, saya masih bisa gitu. Saya masih bisa karena mengerjakan tugas saya itu tidak boleh mengganggu waktu berorganisasi saya. Waktu berorganisasi saya itu nggak boleh mengganggu waktu mengerjakan saya tugas ya. Sekali lagi ini masalah teknis, orang boleh beda-beda, boleh terserah gitu ya. Tapi kalau saya demikian gitu. Oke, ya. Jadi kata kuncinya lah mengendalikan mindset ya. Kalau betul kata Agung tadi, tugas itu pasti ada, pasti ada. Dan kalau kita pun menghindari organisasi, tugas bakal tetap ada itu kan. Mau gimana lagi? Pasti. Nah, maka Betul. sebenarnya disitulah kita berproses untuk menjadi seorang pemimpin itu. Bagaimana dia bisa mengelola banyak masalah ya. Tugas masalah. Kemudian mungkin cucian banyak masalah. Masalah. Uang kontrakan belum bayar masalah gitu. Nah, gimana cara kita bisa mengelola itu semua? Secara tidak langsung kita tuh sedang mengasah diri untuk menjadi seorang pemimpin itu. Nah, itulah pentingnya kita berorganisasi itu. Nah, belum itu baru masalah tugas. Kalau kita ikut organisasi, wah, bagaimana? Banyak lagi. Cara pesertanya nggak ada. Gimana caranya kita bisa mendapatkan peserta? Kemudian nanti acaranya nggak sukses. Gimana caranya kita bisa mengatur? Nah, maka oleh karena itu, betul kata Jagal tadi, main kita, ya fokus saja, ya saja dulu. Dan kalau mungkin kita nggak sanggup lagi, berarti kemampuan kita, ketahanan diri kita cuma sebatas itu, cemen itu. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang besar, ya dengan apapun banyak masalah yang datang, kita masih bisa mengelola. Nah, disitulah kita sedang mengasah diri. Ya, betul. Kami nggak mau ikut organisasi, nanti kami terbengkalai kuliahnya. Lah, banyak juga orang yang tidak ikut organisasi, tapi terbengkalai juga kuliahnya. Lagi-lagi apa? Ya mindset tadi, betul kata Agung tadi, itu kan? Mindset dan pilihan. Ya. Memang betul kuliah itu ya kita harus nomor satu kuliah itu, tapi jangan menduakan organisasi karena disitulah nanti kita bisa berproses lebih jauh lagi ya. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi dengan banyaknya tugas, terus kita juga bisa aktif organisasi. Nah, kita tuh secara tidak langsung sedang mengasah diri untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, baik. Ya, Vicky, terima kasih ya. Sama-sama. Apakah boleh nanya lagi? Oh, boleh. Silakan. Ya. Boleh nanya sebanyak-banyaknya nih. Yang hadir pada malam ini silakan nanya banyak-banyak ya. Dan agenda kita live pada malam hari ini juga sedang berlangsung juga di YouTube OSI Tanjung, nanti bisa ditonton karena live-nya dua nih, Instagram live, di YouTube juga live ya. Baik, nah ini ada juga nih pertanyaan nih dari Instagramnya apa ya? Ini gimana cara bacanya ya? Gitu lah. Udah langsung aja. Assalamualaikum Bang Agung. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Bang, gimana cara Abang
bagaimana cara Abang dan tips untuk kami semua untuk mempersiapkan mental di luar dunia kampus. Wah, ini udah di luar dunia kampus ini. Ya, sekarang tuh. Oke, oke. Oke, makasih. Ini makasih ke akun Mi gitu ya. Susah sekali bacanya. Ya, Insya Allah. Terima kasih pertanyaan ini keren banget sih. Pertanyaan ini keren banget. Ini yang membuat saya berpikir pasca kampus itu menyesali proses saya ketika di kampus. Karena mungkin saya tidak terlalu banyak mempersiapkan untuk pasca kampus. Saya dulu terlena, nyaman, berproses di banyak organisasi tanpa kemudian mempersiapkan pasca kampus itu. Bukan berarti kemudian kita aktif di organisasi terus kemampuan pengalaman link ketika dia dari organisasi itu sepenuhnya menjamin kita pasca kampus. Tidak, saya juga tidak bisa membetulkan itu karena ternyata banyak orang yang aktif di organisasi menghabiskan waktunya di organisasi, IPK-nya juga banyak, ketika pasca kampus ya kelabakan juga, ya susah juga, puyeng juga, tujuh keliling gitu. Maka penting sekali kemudian untuk bisa menyiapkan ya, dunia pasca kampus kita, ya itu semua adalah disiapkan. Sekali lagi saya ingin bilang bahwa mungkin 50%-nya itu disiapkan ketika di organisasi, ya, karena di organisasi lah kita akan menghadapi banyak masalah, gitu ya, menghadapi banyak masalah. Banyak orang yang menghindari masalah, mindset lagi teman-teman. Jadi masalah itu sebenarnya mendewasakan. Justru jangan pernah menghindari masalah. Ya mungkin kalau kita berpikir bahwa tidak ada satupun pemimpin besar di bumi ini yang dia lahir menjadi orang-orang besar tidak menghadapi masalah, gitu ya. Siapa yang kita kemudian hari ini mau kenal kenal mungkin sekelas, kalau tokoh utama dalam Islam itu Rasulullah SAW, Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Even ya dari cerita-ceritanya kita sudah tahu bagaimana kemudian masalah itu tidak pernah berhenti mendera, bukan cuman selama 23 tahun masa kenabiannya gitu ya. Mungkin ya sangat banyak sekali gitu ya permasalahan-permasalahan yang kemudian beliau hadapi. Siapa lagi, Mahatma Gandhi sekalipun, gitu, tokoh dari Afrika yang kemudian memberikan pembebasan untuk orang-orang kulit hitam gitu ya. Itu luar biasa gitu ya masalah-masalah. Jadi mindsetnya bahwa masalah itu justru mendewasakan. Maka yang kalau kata Kang Randy salah satu guru saya yang tidak pernah saya temui, tapi saya suka sekali berguru dengan beliau. Kalau Anda menangis karena masalah, berbahagialah. Tapi kalau Anda tidak pernah ada masalah dalam hidup Anda, nyaman-nyaman aja gitu ya. Kalau mahasiswa uang kuliah lancar gitu ya, uang bulanan lancar, jajan enak gitu ya, nggak pernah ketemu masalah, dosen biasa-biasa aja, ngerjain tugas aman-aman saja, maka justru itu yang Anda harus menangis. Nangis sama Allah, minta masalah. Ya, kalau Anda tidak dikasih masalah, justru pasti itu salah satu tanda dari Allah bahwa Anda tidak akan ditakdirkan untuk jadi orang-orang besar. Karena orang besar selalu dilahirkan dari masalah. Itu sih sebenarnya, mindset itu dulu, bahwa jangan menghindari masalah. Nah, tapi jadi 50% itu ada di organisasi. Karena di organisasi lah kita menemukan banyak masalah. Itu pendewasaan kita kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara mempersiapkan dunia pasca kampus. Yang saya sesali adalah saya tidak punya perencanaan. Saya tidak punya perencanaan bahkan sampai pasca saya wisuda itu saya tidak punya perencanaan. Kalau kata orang dusun itu mano ketibo lah gitu ya. Kemana air membawa gitu ya. Kemana arus air membawa gitu ya. Padahal kita selalu bilang bahwa yang mengikuti arus air itu cuma dua, sampah sama ikan mati gitu ya. Ternyata saya yang ketiganya waktu. Kenapa? Karena saya tidak punya perencanaan sampai ketika saya wisuda. Nah, kemudian pasca wisuda saya menemukan banyak perbedaan ketika di kampus. Oh, ternyata dunia pasca kampus itu tidak segampang dan seenak dan sesimpel yang kita rasakan. Itu luar biasa. Kita akan menemukan berbagai fenomena yang tidak pernah kita temui di kampus. Tapi karena lagi-lagi salah satunya mental kita sudah terbentuk, jaringan kita sudah terbentuk, kita punya banyak kenalan dan seterusnya gitu ya. Punya mental pejuang dan seterusnya. Itu yang membuat kita juga mampu untuk survive gitu ya. Tapi akan berbeda ceritanya ketika saya mempersiapkan pasca kampus itu sebelum saya lulus ya. Nah, saya bisa bilang hari ini waktu terbaik untuk mempersiapkan pasca kampus itu adalah ketika Anda masuk kampus gitu ya.
Ya, ketika Anda masuk kampus, bukan 1 sampai 2 bulan lagi sebelum lulus kuliah, Anda mempersiapkan pasca kampus mau kemana, tidak. Ya. Justru sebelum masuk kampus itu, bahkan ketika Anda semester 1, semester 2 itu sudah harus dipersiapkan. Pasca kampus akan ngapain, kira-kira mau apa, plannya mau kemana, butuhnya apa nanti di dunia pasca kampus, gitu ya. Dipersiapkan itu, gitu ya. Jangan sampai Anda menyerahkan seluruh kehidupan masa depan Anda pada nasib yang entah berantah, gitu ya. Termasuk di organisasi. Organisasi itu adalah plan, sebagaimana miniatur kehidupan. Di organisasi, kalau Anda baru terpilih, kemudian memilih kabinet, misal pengurus, gitu ya. Pasca dilantik itu, setelah dilantik, yang dilakukan pertama kali itu adalah rapat kerja. Rapat kerja organisasi. Di dalam rapat kerja itu apa yang dibahas? Planning 1 tahun ke depan itu akan ngapain, apa rapat kerjanya, apa kira-kira apa programnya dan seterusnya. Itu organisasi yang plannya hanya 1 tahun ke depan. Lantas Anda akan menyerahkan kehidupan yang entah mungkin puluhan tahun ke depan tapi tanpa perencanaan. Itu kan satu perjudian hidup yang bodoh banget gitu ketika kita tidak punya perencanaan. Itu yang saya lakukan dulu. Saya tidak punya perencanaan. Bahkan mungkin di semester awal pertengahan masih belum terlambat, bahkan mungkin kalau Anda sekarang di semester 8 masih belum terlambat, karena sebetulnya kan tidak ada kata terlambat bahkan untuk orang-orang yang sudah terlambat sekalipun, gitu ya. Jadi persiapkan pasca kampus mau kemana, mau ngapain, kira-kira di pasca kampus itu apa kita yang akan kita lakukan, kita mau apa dan seterusnya. Ya, realita itu tidak selalu dengan rencana. Tidak selalu sama dengan rencana. Jadi kalau kita sudah merencanakan, realitanya belum tentu sama seperti itu. Ya, itu pun yang sudah kita rencanakan. Tapi bagaimana ceritanya kalau kita tidak rencanakan? Lebih hancur lagi pasti. Maka persiapkan. Kalau kapanpun, hari ini mungkin Anda sudah pasca kampus, persiapkan itu juga. Kalau Anda sedang di semester akhir, persiapkan pasca kampusnya. Kalau Anda sedang di semester pertengahan, persiapkan pasca kampusnya. Anda yang masih milih kampus hari ini, persiapkan juga pasca kampusnya. Gitu ya. Misal belum memilih kampus, mempersiapkan pasca kampusnya apa? Sesederhana, kalau saya sukanya apa, saya masuk jurusan itu karena saya tahu di masa depan saya akan melakukan ini. Sesederhana itu, gitu ya. Gitu. Itu insya Allah. Oke, ya. Jadi ada statement yang menarik. Agung mengatakan 50% untuk menyiapkan masa pasca kampus itu di organisasi gitu. Ya, memang betul gitu. Misalnya gini deh, kita udah merencanakan sebuah planning untuk setelah lulus kita bakal ini. Oke, kalau sana kita tidak punya skill komunikasi, nggak bisa diterima gitu kan. Kalau kita nggak punya jaringan, memang setelah kita lulus kita mau kemana? Kita nggak punya jaringan gitu kan. Nah, sementara membangun jaringan, melatih public speaking, negosiasi, wawasan bertambah organisasi gitu, maka benar rugi kalau kita tidak ikut organisasi. Tapi memang organisasi yang memang di sana kita ada perubahan dari sisi pemikiran maupun juga aktivitas atau tindakan, ya, kebiasaan kita terbentuk dan kita menjadi pribadi yang positif. Jangan sampai ketika di situ kita terkontaminasi. Jadi ada sebuah quotes yang pernah Abang dapatkan juga, itu kita menjadi pribadi yang mewarnai, bukan pribadi yang diwarnai. Nah, ketika kita organisasi, bagusnya kita harus menjadi pribadi yang mewarnai. Nah, kita harus berpengaruh tadi ya. Dan tadi juga menarik tentang masalah ya. Kalau kita nggak punya masalah, justru kita harus khawatir, kata Agung tadi kan. Ya, benar. Betul nih, kalau Al-Quran kan juga ngomong ya. Memang kami bakal meninggalkan kamu begitu saja tanpa kami berikan ujian. Allah aja bilang seperti itu gitu kan. Nah, maka lagi-lagi kalau seandainya kita diberikan masalah, bagaimana cara kita keluar? Nah, itulah kualitas diri kita. Ya. Kedewasaan seseorang itulah gimana dia mampu keluar dari masalah. Anak-anak kecil kenapa dia nangis? Anak-anak bayi itu kenapa dia nangis? Ya karena dia nggak bisa keluar dari masalah itu. Kalau kita masalah lalu kita nggak bisa keluar, berarti kita masih anak-anak. Gitu. Tapi kalau kita udah ketika ketemu masalahnya ternyata banyak dan kita mampu keluar, berarti kita udah dewasa. Nah, ini menarik juga ya. Kalau Abang ketika ngomong-ngomong masalah ini sering bikin quotes kepada mahasiswa dan juga para siswa itu,
Masalah itu akan menjadi Masalah masalah jika masalah ketika dipermasalahkan. dipermasalahkan. Apa tuh? Ya, ya, ini setiap abang ngisi pasti abang bilang seperti itu. Masalah akan menjadi masalah jika masalah dipermasalahkan. Ya udah, ketika ada masalah ya nggak usah dipermasalahkan betul gitu kan. Tidak, kita fokus ke solusi-solusinya ya. Nah, untuk planning tadi Betul. ya betul. Kita kalau perlu kita rincikan. Nah, kebetulan juga ada nih yang nanya nih, si Aulia Adirma. Nah, nih dia nanya, boleh minta pengalaman dari Bang Agung dong untuk membuat daily activity agar terstruktur dengan Nah, baik sehingga kuliah aman, organisasi jalan. Wah, siap. Ya, silakan Gung. oke, cara membuat pengalaman saya ya daily activity. Saya dulu tidak se tidak struktur tidak terstruktur sekarang gitu ya. Kalau sekarang insya Allah sudah mulai terstruktur. Kalau dulu tidak, saya dulu polanya adalah pola prioritas. Mana yang saya prioritaskan, mana yang kurang saya prioritaskan. Kan kalau mungkin kita banyak belajar, sekali lagi, saya banyak dapat itu di organisasi. Hampir 90% apa yang saya dapatkan hari ini itu di organisasi. Evenly persiapan saya menjadi seorang sarjana ekonomi Islam misalnya gitu, mungkin ilmunya didapatnya 10% di dalam bangku kuliah dan 90%-nya didapat di organisasi gitu ya. Jadi organisasi juga mengajarkan tentang apa namanya tuh, skema prioritas ya. Ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Saya pakai yang begitu gitu ya. Yang bagi saya yang prioritas pertama kali itu adalah kuliah dan organisasi. Bahkan organisasi saya taruh paling pertama tuh. Saya taruh paling pertama. Bahkan makanya kalau di kuliah kan kita ada apa ya? Ada jatah mengambil ini ya, absen atau tidak hadir. Tidak hadir. Itu tidak ada mata kuliah yang saya tidak ambil jatahnya. Semua mata kuliah saya ambil. Karena saya paham betul bahwa di bangku kuliah itu saya tidak akan dapat sebanyak ketika di luar bangku kuliah gitu ya. Tapi kan saya tidak boleh mengabaikan kuliah saya, karena ketika kalaupun kurang dari yang seharusnya, saya tidak bisa ikut ujian dan seterusnya. Nilai juga nggak dapet gitu ya. Maka prioritas saya waktu itu adalah di organisasi, di yang pertama. Nah, prioritasnya adalah organisasi. Kemudian ketika dia sudah saya prioritaskan, itu yang saya jalanin gitu ya. Misal begini, saya punya waktu itu, bahkan saya pernah ada posisi di 3 pengurus inti kalau saya nggak salah. Satu direktur KC yang menjadi ketua pemimpin di organisasi, bahkan kalau di kampus-kampus lain itu dia jadi UKM. Jadi di semester 2 saya sudah jadi direktur KC, semester 2 ke semester 3. Semester 3 sih puncaknya. Semester 3 sudah jadi direktur KC, semester 3 yang masih mahasiswa baru ya, semester 3 itu saya punya link di hampir 200 kampus di Indonesia. Link waktu itu, karena kami terhimpun dalam satu forum gitu ya, seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalaupun mau kemana itu sudah ada kenalan. Yang kedua itu saya di tahun yang sama, di semester yang sama, saya jadi PSDM-nya salah satu UKM di kampus ya, salah satu UKM PSDM-nya yang harus mengurusi seluruh anak-anak sumber daya apa ya, organisasi itu gitu ya, anggota-anggotanya. Yang ketiga saya itu jadi sekretaris jenderal FL2MI Sumbaksel, membawahi 4 provinsi waktu itu, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Oh 5 sama Bangka Belitung gitu ya. Saya sekretaris jenderalnya. Ya 3 itu. Belum lagi organisasi-organisasi yang saya hanya jadi apa ya, anggota-anggotanya. Tapi yang 3 ini gitu ya, yang membuat saya harus memprioritaskan waktu itu gitu ya. Jadi makanya tadi daily activity saya adalah pagi ke siang kuliah, siang ke malam itu waktu organisasi, rapat, bahas, planning dan seterusnya, ngerjain tugas-tugas organisasi. Malam sampai pagi itu saya pakai untuk kerja. Ya, di salah-salah kerja itu yang kemudian saya menghabiskan waktu untuk ngerjain tugas dan seterusnya. Bahkan tidak jarang saya datang ke kampus itu telat ya, karena memang harus berjibaku dengan jarak antara tempat kerja dan tempat kuliah gitu ya. Kemudian harus ngerjain tugas dan seterusnya begitu ya. Nah, begitu. Tapi saya tidak sarankan begitu. Saya punya banyak metode akhirnya ketika saya kenal lebih banyak orang, diskusi dengan lebih banyak orang, dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang itu saya punya simple sekali daily activity-nya adalah saya sebelum tidur itu selalu menyempatkan 5 menit waktu untuk menulis tiga hal. Di sini saya baru pindah ke note Google Keep namanya. Ada Google Keep itu adalah Google catatan
yang itu tidak akan hilang. Jadi kalau kita buka di device manapun selama dia pakai Gmail kita itu tidak akan hilang. Saya baru pindah beberapa hari ke sana, tapi sebelum itu saya selalu tulis di ini, apa namanya, di kertas begini. Nah, saya 3 hal ya sebelum saya tidur itu saya tulis. Satu, apa ya, yang berhasil saya lakukan hari ini. Yang kedua, evaluasi saya hari ini. Yang ketiga adalah rencana saya besok hari, gitu ya. Misal ini hari Rabu nih, 11 Mei. Saya buka-buka aja nih. Hari Rabu 11 Mei. Yang berhasil saya lakukan di hari itu adalah satu, ngechat koordinator pembinaan, karena saya hari ini jadi fasilitator Ethos ID. Chat koordinator pembinaan, kemudian bantu rekrutmen Ethos, kemudian subuh di masjid, sedekah subuh sama duha. Kemudian silaturahim minimal ke satu tokoh di Provinsi Jambi, berhasil saya lakukan. Kemudian ngirim kado buku ke Kerinci untuk teman saya yang nikah waktu itu. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi saya di sini banyak target hari ini, hari kemarin yang belum terlaksana hari ini. Sama evaluasi yang kedua itu adalah terlalu banyak main media sosial. Nah, ketiga itu adalah target yang saya akan lakukan besok hari. Targetnya di sini verifikasi reels, kemudian buat video tutorial gitu ya untuk konten, kemudian submit daftar kelas. Ini kemarin tuh content creator, kemudian laporan bulanan untuk itu tugas saya di kerjaan by the way, kemudian jadwal meeting dengan adik-adik gitu ya. Begitu kalau hari ini tuh. Jadi sebelum tidur tuh kita sudah tahu, oh ternyata hari ini berhasil, ini yang kita lakukan. Kemudian evaluasinya apa, sehingga besok tidak harus diulangi lagi. Dan kita tinggal lihat target besok tuh, oh saya besok mau ngapain, gitu. Oh saya besok mau ngapain gitu. Dengan kita jadwalkan segitu pun, ya realitanya kadang berbeda-beda. Tapi itu lebih tertata sehingga kita bisa ukur tuh pola-polanya. Oh ini berhasil, ini tidak. Kalau tidak berhasil, evaluasinya kayak gini, gitu. Daily activity saya. Kalau sekarang itu sudah di Google Keep. Jadi saya mau pegang komputer kek, mau pegang laptop kek, mau pegang HP kek sebelum tidur, saya mikir gitu kan. Karena kita tuh begitu ya, sebelum tidur yang kita pegang itu justru bukan Al-Quran, bukan apa-apa. Sebelum tidur tuh yang kita pegang adalah HP gitu ya. Masa pegang HP untuk ngetik 5 menit aja nggak bisa? Maka saya cari metodenya, saya ketemu Google Keep. Jadi ketika pakai Google Keep, pakai device apapun, dia akan tetap terbaca selama terhubung dengan Gmail kita. Itu insya Allah untuk daily activity-nya. Mudah-mudahan menjawab, itu kan sharing aja ya. Ya, sip. Jadi pertama tadi tentukan mana yang penting mendesak, ya. Betul. Yang Prioritas. itu yang diutamakan. Nah, mana yang paling ya prioritas. Setelah itu barulah kita yang lain-lain itu anak-anaknya itu mungkin bisa kita nomor 2 kan. Nah, jadi boleh tadi ngikutin kata Agung dengan cara membuat list setiap malamnya itu kan. Nah, kemudian barulah kita nanti evaluasi. Kalau saya biasanya kalau Agung tadi malam, kalau saya jadi habis sholat subuh nih, target hari ini apa itu? 1, 2, 3. Nah, apalagi investasi itu lebih banyak lagi. Itu bakal lebih banyak lagi list-list. Dulu waktu awal jadi presiden mahasiswa itu banyak tuh. Jam 9 nanti ngisi sambutan di ikatan mahasiswa ini. Jam 10 nanti di UKM ini di kampus ini aja tuh makin banyak itu. Nah disitulah kita memanajemen waktu. Nah jadi kita udah mandiri ya waktu. Nah itulah biasanya orang-orang yang sudah berorganisasi lama, ketika nanti ditanya dia bisa jawab, dia udah punya pengalaman. Nah, termasuk Agung tadi kan udah banyak juga organisasi dia. Disitulah dia akan berbagi kepada teman-teman. Kalau kita nggak aktif organisasi, kita mau ngomong apa? Nah, maka seperti itu ya. Kalau saya tadi list setiap subuh yang akan saya lakukan pada hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau perlu itu kalau waktu saya SD atau SMP dulu pakai jam. Jam 9 sampai jam 10 saya melakukan ini. Ngapain? Jam 10 sampai jam 11 saya melakukan ini. Nah, boleh juga seperti itu. Nah, tapi tergantung mana yang nyamannya gitu kan. Kadang juga ada tuh yang nggak mau, malas, mending langsung tidur malam-malam. Nah, atau mau pagi-pagi, nanti besok tak sempat lagi pikir. Udah, silahkan disesuaikan ya. Baik, nah ini luar biasa nih, udah 1 jam ya. Wah, hampir 1 jam nih, luar biasa. Hampir 1 jam. Seru sekali ya. Jam. Nah, mungkin beberapa pertanyaan lagi lah sekitar. Oh, ini juga nih adanya nih nanya nih, Vicky lagi nanya
boleh ceritain pengalaman suka duka selama berorganisasi Bang dari Vicky tadi ya, dan apa nih hikmah yang bisa diambil dari suka dan duka yang dialami ketika berorganisasi. Silakan. Oke, saya bisa bilang bahwa saya tidak pernah merasa berduka sih di organisasi karena saya dari awal sudah menargetkan untuk mencintai proses saya apapun bentuknya itu. Apapun bentuknya, even itu sekelas duka sekalipun, saya tidak pernah merasa berduka di organisasi, saya tidak pernah merasa ditinggalkan di organisasi, even saya bekerja dan bergerak sendiri, misalnya begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa pengalaman yang perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa di organisasi juga dinamika itu tidak semulus seperti yang kita harapkan kadang-kadang begitu ya. Karena organisasi itu kebanyakan. Satu hal ya. Nah, lagi-lagi ini tentang mindset bahwa di awal mindset saya itu seperti itu. Saya harus aktif organisasi, kemudian saya harus bisa dan mampu membiayai kuliah saya sendiri, kemudian saya harus mampu menyelesaikan kuliah saya dengan baik. Saya bilang begitu. Minimal 3 itu. Kemudian ketika masuk ke kampus, ikut organisasi, ya kampus memberikan lebih banyak dari itu. Kampus memberikan pengalaman, memberikan keluarga, memberikan kemudian apa ya, uang gratis lah begitu ya. Jadi kalau kita terbang kemana-mana itu biasanya juga didanain gitu ya. Itu saya dapat itu dari kampus. Nah, tapi apa mungkin saya coba cerita tentang bagaimana pengalaman pahit, bukan pahit sih, lagi-lagi saya tidak merasa pahit, tapi mungkin di sebagian orang ini akan tidak menguntungkan ya. Tapi lagi-lagi apa ya, masalah itu kan tergantung bagaimana cara menyikapinya gitu ya. Ada 2 orang yang mungkin diberikan masalah yang sama besarnya, sama sulitnya, sama menyedihkannya, sama tidak menguntungkannya, sama gitu ya, ukurannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Yang membedakan itu adalah cara menyikapi masalah itu. Si A dan si B mungkin masalah yang diberikannya sama, tapi si A dan si B belum tentu mempunyai cara untuk menyikapi masalah itu dengan yang sama gitu. Maka saya banyak belajar tentang bagaimana cara menyikapi masalah gitu. Jadi sekalipun misal keadaan pahitnya, saya semester 3 jadi koordinator salah satu UKM terbesar di kampus gitu ya. Dan di kepengurusan saya itu, organisasi itu menjadi organisasi paling aktif se-Unjaraya gitu ya. Dan saya berani bilang bahwa ketika itu 1 tahun lebih kami itu karena ada proses proses perubahan peraturan di kampus itu, jadi yang mengharuskan kami menjabat bukan 1 tahun tapi 1,5 tahun. Dan saya ngerasa selama hampir 1 tahun 10 atau 11 bulan saya ditinggalkan hampir seluruh pengurus. Kami yang bekerja cuma dua pengurus, saya sama humasnya. Saya PSDM dan humasnya. Ini satu-satunya yang bisa saya ajak diskusi. Dan saya harus menggerakkan organisasi itu gitu ya, selama hampir 1 tahun. Dan di tahun akhir pengurusan saya, organisasi itu menjadi organisasi paling aktif di kampus waktu itu. Saya ngerasa berjibaku banget, harus tiap hari ngurusin manusia, organisasi yang kemudian banyak anggotanya gitu ya. Iya, pemimpin kami meninggalkan, karena waktu itu saya juga tidak menyalahkan dia, karena ketua kami waktu itu diberikan amanah untuk jadi sekretaris kabinet BEM KBM Unja waktu itu ya. Jadi akhirnya saya yang harus sendirian gitu ya, berjibaku. Saya punya teman untuk berdiskusi, humas waktu itu. Jadi saya bilang, bro, ini begini, gimana menurutmu? Ya terserah, kan Anda PSDM-nya, paling gitu. Tapi saya punya waktu, punya tempat untuk bercerita gitu. Jadi saya tidak memendam sendiri, dan saya ngerasa beruntung sekali ada dia gitu ya waktu itu. Saya harus waktu itu satu-satunya organisasi yang tidak pernah libur ngadain agenda adalah organisasi kami. Jadi setiap pekan, setiap minggu itu agendanya selalu jalan. Banyak atau sedikit yang hadir, saya selalu jalankan itu gitu ya. Nah itu, jadi saya ngerasa pahit-pahitnya itu begitu gitu ya. Atau bagaimana pahit-pahitnya ketika saya jadi sekretaris jenderal FL2MI, mengurusi membawahi 5 provinsi waktu itu. Ya harus, ya sekjen gitu ya, harus kemudian mengkoordinasi dengan yang lain dan seterusnya, menghubungi mereka, jadwalin rapat, dan itu yang susah gitu ya. Bagaimana kemudian mengendalikan internal dan seterusnya, itu sulit sekali gitu ya. Kemudian ya banyak sih pahit-pahitnya begitu ya. Tapi
itu kan semua tentang mindset. Tapi justru saya waktu itu ngerasa optimis saja bahwa ketika saya menghadapi masalah itu dengan baik-baik saja, ya saya akan keluar dari masalah itu dengan baik-baik saja begitu ya. Sebabak belur apapun keadaannya. Waktu itu kalau mau ngeluh kan, wah itu sudah menjadi manusia yang paling tidak beruntung sekali saya tuh. Ya, ngurusin salah satu UKM yang paling besar di Universitas Jambi, ya. Salah satu, bukan UKM paling besar gitu. Salah satu UKM besar di Universitas Jambi, tapi saya bekerja sendiri gitu. Kalau saya mengeluh itu udah saya manusia yang paling tidak beruntung ya, mahasiswa yang paling tidak beruntung waktu itu gitu ya. Tapi saya tidak mau demikian gitu ya. Karena kalau saya melakukan hal yang sama seperti yang lain, ya ini organisasi tidak jalan. Itu yang pahit-pahitnya. Banyak lagi sebenarnya. Kalau yang manis-manisnya ya, kita bisa kenal dengan banyak orang. Semester 3 saya punya link dan jaringan ke 200 kampus yang berbeda. Sampai hari ini kalau saya mau ke Sulawesi, ke Ambon sekalipun, saya punya kenalan di sana yang yang siap untuk kemudian bisa diajak silaturahim dan seterusnya gitu. Itu yang enaknya. Kita kemudian bisa punya banyak pengalaman dan seterusnya. Begitulah ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ya sepahit apapun, sesulit apapun keadaan kan, masalah itu tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Ada orang yang dikasih masalah sedikit ngerasa menjadi orang yang paling orang yang paling ditimpa musibah gitu ya. Padahal ketika dia keluar, oh ternyata masih banyak orang yang punya masalah lebih besar daripada saya. Gitu. Oke, ya, jadi suka dan duka itu banyak banget kalau diceritakan nggak Banyak selesai. Nah, banget. jelas tadi Asli. kata Jago, kalau seandainya kita di organisasi itu pasti ketemu suka dan ketemu duka. Nah, dalam rangka kalau ketemu duka, jadi apa yang kita lakukan? Ya, jangan dihindari, tapi dihadapi. Masalah itu harus dihadapi. Dinikmati ya kali ya. Dinikmatin aja gitu kan. Nah, disitulah kita berproses. Lagi-lagi saya katakan kayak orang mau ngasah batu cincin ya, diasah terus itu gitu kan. Nah, di situ kita nanti akan ya jadi lebih berkilau dan sebagainya. Ya nanti bisa tadi apa sih Agung sering ngomong UKM yang terbesar. Kayaknya di sini kalau lihat kerja silakan diikutin ya karena kami satu organisasi ya. Ya karena kami dulu juga UKM ini dari dulu aktifnya ya. Nah, ini ada juga nih yang nanya nih tentang ini Julisa Bibi bahwasanya izin nanya Bang, tapi tidak produktif nih karena masih kepikiran sering ikut agenda tapi buat diri tidak produktif. Buat diri produktif nggak ya? Oh, oke. Dia ngikut kegiatan bertanya-tanya produktif nggak ya? Nah, ini tentang bagaimana efektif atau enggak agenda yang dia lakukan. Nah, silakan. Oke. Bang, makasih Bang, makasih banget nih Bang Wasril, makasih banget Julisa Bibi tadi ya yang mengajukan pertanyaan. Sebelum saya masuk ke jawaban itu, saya hari ini banyak berkecimpung di tadi saya bilang bahwa saya baru saja dan sedang merintis lembaga pengembangan SDM namanya Arah Mimpi. Salah satu asbabun nuzul itu sebab alasan atau latar belakang kenapa kemudian Arah Mimpi itu lahir adalah untuk membantu anak-anak muda terutama siswa dan mahasiswa untuk bisa mempersiapkan masa depannya. Nah, itu gitu ya. Nah, saya senang banget cerita tentang life planning, life mapping hari ini karena kita punya banyak referensi, kita punya metode, tidak banyak sih gitu ya. Kita punya metode, kita punya referensi untuk bagaimana menentukan dan memplanningkan masa depan. Salah satunya adalah untuk mendeteksi kita itu sedang produktif atau tidak. Kalau kita sibuk, kita produktif atau enggak. Bahkan ini bukan saya yang bilang ya. Jadi menurut saya punya slide-nya gitu ya. Menurut Kemenaker, 7 dari 10 lulusan perguruan tinggi itu tidak kompeten di bidangnya. Jadi kalau ada 1000 lulusan perguruan tinggi universitas, misal Universitas Gajah Duduk misalnya begitu ya. Dari 1000 orang lulusannya itu hanya 300 orang yang kompeten di bidangnya. 700-nya mereka tidak punya kompetensi. Yang kedua adalah ini dari Kemenaker ya 2018. Saya bisa ngasih data itu kalau teman-teman minta ada gitu ya. Kemudian
ada data yang bilang bahwa pokoknya saya lupa. Intinya adalah kebanyakan anak-anak muda itu tidak produktif. Even dia sibuk sekalipun. Meskipun dia sibuk sekalipun. Dan menurut saya, meskipun saya belum pernah melakukan penelitiannya, hampir 70%, mungkin 75% orang yang aktif organisasi mereka tidak produktif. Mereka tidak produktif. Apalagi yang tidak aktif organisasi gitu ya. saya bisa bilang sekitar 70-75% itu mahasiswa yang aktif organisasi, mereka tidak produktif. Gitu ya. Sebenarnya ini akan panjang prosesnya ketika untuk mendeteksi Anda produktif atau tidak. Gitu ya. Kalau Anda produktif, apa buktinya? Gitu ya. Mari kita coba tes dengan metode ini gitu. Kalau metode ini hasilnya begini, berarti Anda tidak produktif gitu. Ada itu metodenya gitu ya. Dan akan panjang sekali sih itu cerita. Tapi sederhananya begini, ketika apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kemudian prosesnya berjalan dengan baik, meskipun tidak baik tapi kita hadapi dengan baik dan hasilnya itu sesuai gitu ya. Maksudnya itu hasilnya itu worth it dengan apa yang kita perjuangkan, itu kita produktif. Itu kita produktif. Ada orang-orang yang ikut ke banyak organisasi, menghabiskan banyak waktu, tapi setahun 2 tahun dia tidak membentuk pribadi yang saya itu aktif organisasi. Enggak gitu ya. Ngomongnya belum pinter, manajemen waktunya enggak bisa, jaringannya enggak dapet, kemudian menghadapi masalah masih baper, fix Anda tidak produktif. Kenapa saya bisa bilang tidak produktif? Karena tidak ada efek Anda masuk ke organisasi itu. Itu kalau konteksnya organisasi, tapi kalau konteksnya kuliah sama saja. Kuliah Anda tidak produktif ketika misal semester 4, kalau Anda jurusan ekonomi Islam, semester 4 Anda tidak ngerti itu riba, sama saja Anda tidak produktif. Karena tidak kuliah itu tidak membentuk pengetahuan Anda, tidak membentuk kompetensi Anda dalam bidang keilmuan itu. Berarti tidak produktif. Emang ada yang kayak gitu? Rata-rata begitu sebenarnya. Ya, rata-rata begitu. Mayoritas begitu. Gitu ya. Misal begini. Ada mereka yang ketika lulus kuliah, ya, ketika ditanya kompetensi bidang keilmuannya, dia tidak paham. Kan pertanyaan kita adalah, Anda kuliah 5 tahun tuh ngapain? Kuliah 4 tahun tuh ngapain? Misalnya gitu. Kalau kompetensi keilmuan saja tidak terbentuk, artinya Anda tidak produktif selama kuliah. Atau ada yang masuk organisasi banyak dan seterusnya, tapi ketika dia pasca kampus menghadapi permasalahan, dia gagap dengan permasalahan itu. Padahal sebenarnya permasalahan itu adalah permasalahan yang rata-rata terjadi di organisasi. Ya, tidak teguran dengan teman, salah paham, miskomunikasi, berasa kerja sendiri gitu ya, dimarahin bos, dimarahin atasan. Kalau kita masih merasa gagap, stres dengan itu, berarti Anda tidak berproses dengan baik di organisasi. Kenapa? Karena itu tidak terbentuk mentalnya. Ke mental, ke hati nggak terbentuk. Kan bisa langsung kita judge tuh, Anda tidak produktif gitu. Salah satu metode yang paling gampang dilihat adalah itu. Nah, bagaimana ketika mau memilih organisasi, misal ini salah satu tips bagaimana cara memilih organisasi itu supaya kita produktif. Satu adalah cari organisasi yang sesuai atau minimal mendukung passion Anda. Ya, kalau Anda suka ngomong, masuk organisasi yang membentuk Anda pintar ngomong. Kalau Anda suka ikut ilmiah, masuk organisasi yang bisa membentuk Anda jiwa-jiwa ilmiah, ya. Ada satu organisasi yang menurut saya itu tidak perlu jadi pilihan, Anda wajib masuk, ya. Organisasi keagamaan, apapun agama Anda, biasanya ada organisasinya. Cari organisasi itu, karena itu akan jadi fundamental Anda, ya. Agama itu adalah fundamental untuk menghadapi permasalahan kehidupan, ya. Kalau ada organisasi itu, masukin apapun agamanya. Kalau saya begitu. Meskipun ini kan ada banyak tuh organisasi yang begitu tuh, pilih-pilih juga, karena itu yang akan ngebentuk mental kita. Ada organisasi-organisasi keagamaan yang justru nanti ngebentuk mental yang tidak baik, menyalahkan orang, membentuk pribadi yang saya lebih baik daripada mereka. Itu kata-kata yang luar biasa menyesatkan loh. Kami lebih baik daripada mereka, itu menyesatkan sekali, karena itu adalah quotes terbaik setan dalam Al-Quran. Ya. Ya kan, jadi kalau kita mencari quotes terbaik setan dalam Al-Quran itu, ana khairum minhum kan ya, saya lebih baik daripada dia. Ketika setan diminta untuk sujud kepada Adam gitu ya,
Kenapa saya harus sujud kepada dia? Saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Padahal Allah tidak pernah cerita bahwa api itu lebih mulia daripada tanah, kan? Gak pernah, kan? Setan aja ngarang-ngarang. Jadi kalau ada orang yang bilang hari ini saya lebih baik daripada Anda atau kami lebih baik daripada kalian. Kalau saya dulu masuk organisasi, pertama yang saya lihat kalau ada orang-orang yang kayak gitu, saya keluar dari organisasi itu. Gitu. Itu salah satu tips saja sih. Waduh, banyak kayaknya. Ya. Cukup aja. Jadi kalau dapat Bang ambil sebuah kalimat dari apa yang disampaikan oleh Agung tentang gimana sih kita bisa menentukan ya aktivitas kita itulah produktif. Baiknya kita itu beraktivitas sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, gitu. Ya, kalau masih tujuannya ingin target kita lah saya ingin bisa ngomong, berbicara di depan umum. Tapi ternyata ketika di situ kita nggak bakal ada kesempatan untuk ngomong. Kemudian kita juga ternyata aktivitasnya justru tidak membuat kita terbiasa berbicara dan sebagainya. Udah, berarti kita tidak produktif. Nah, maka kata Agung tadi kita mesti melihat pasti dampak yang terjadi pada kita kalau kita itu. Nah, maka sekali lagi saya katakan harus ada target dan efek yang ingin kita dapatkan itu apa. Kalau sudah sesuai dengan target, sesuai dengan efek, nah maka berarti kita sedang produktif ya. Oke, teman-teman semua, ini karena udah kelamaan dan juga, tapi justru semakin lama malah semakin banyak penontonnya. Semakin seru pula, semakin lama ya kayaknya. Oke, ini pertanyaan terakhir abang deh. Gung, menurut Agung yang dibutuhkan sama anak muda sekarang ini apa sih gitu? Nah, silakan. Ini buat apa nih Bang? Yang dibutuhkan anak muda buat apa? Karena kita kan sering kali nih ya melihat bahwasanya anak-anak muda itu seolah-olah tidak punya daya. Kan katanya kan Indonesia ini lagi bonus demografi, lagi banyak-banyaknya ya kan. Tapi kadang tuh anak muda justru terlihat tidak berdaya gitu. Pertanyaannya, memang anak muda tuh butuh apa sehingga mereka tuh bisa berdaya gitu. Nah, gimana Gu? Oke. Makasih. Ini kayaknya juga mengingatkan saya nih Bang Wasil. Maksudnya karena kita semua masih anak-anak muda yang mengemban amanah yang sangat besar. Kita tuh di pundak kita mungkin hari ini bisa dengan gampang saya fansnya EXO, saya fansnya BTS. Bukan nggak boleh. Tapi ketika Anda mati-matian dengan itu dan melupakan amanah Anda sebagai anak muda yang akan menjadi pemimpin besar di masa depan, itu kecelakaan terbesarnya justru. Ya, itu kecelakaan terbesarnya. Kita selalu mengeluh-elukan bahwa Indonesia itu akan jaya di 2045, persis 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Karena itu adalah posisi di mana bonus demografi ketika angkatan produktifnya itu jauh lebih banyak daripada non produktifnya. Gitu ya. Kalau hari ini, kalau usia pemimpin tuh rata-rata hari ini 40, 50, 60 gitu ya. Maka kalau 2045 asumsinya adalah orang-orang yang berada di posisi produktif seperti itu adalah kita yang usianya 20 sampai 25, 27, 30 mungkin gitu ya. Atau mungkin 18-an, 15 ke 20 hari ini. Adalah kita semua hari ini. Kalaulah mungkin anak muda tidak punya persiapan untuk menghadapi itu semua, ya kita bisa memprediksi masa depan bangsa kita seperti apa. Ada data yang ini selalu mungkin disampaikan oleh salah satu tokoh bangsa ketika banyak kesempatan ketika dia diberikan panggung untuk berbicara. Ada buku yang memprediksi Indonesia itu akan dua kemungkinannya, satu berjaya, kedua runtuh gitu ya. Justru para peneliti ini pesimis untuk yang pertama, Indonesia akan berjaya itu pesimis ya. Justru Indonesia itu akan hancur, itu kemungkinan besarnya. Itu dari mana? Kok bisa orang bilang seperti itu? Ya karena dia ngeriset anak mudanya, ya, gitu ya. The young today is a leader tomorrow, kan begitu ya. Anak muda hari ini itu adalah pemimpin di masa depan. Nah maka yang mungkin perlu dilakukan adalah, lagi-lagi saya tidak banyak omong karena saya masih anak muda. Maksudnya tidak terlalu banyak saran. Itu adalah saran. Kalau hari ini mungkin saya banyak ngomong, itu
semata-mata karena saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kemudian anak-anak muda, terutama sih yang paling penting ada di diri saya sendiri. Itu yang harus saya ulang-ulang, karena sesuatu yang kita ulang-ulang itu akan melekat dalam kepala kita. Yang sudah melekat dalam kepala kita itu akan turun ke dalam hati dan bertransportasi menjadi niat. Niat yang tulus itu akan bertransformasi menjadi sebuah tindakan. Saya mengulang-ulang itu supaya itu justru jadi pengingat bagi diri saya sendiri. Anak muda kayak kita kalau tidak mempersiapkan di masa depan akan seperti apa? Ya, kita bisa prediksi masa depan akan seperti apa. Kata para cendekiawan zaman dulu bukan sekarang. Untuk menghancurkan sebuah bangsa cukup hancurkan anak mudanya. Ya. Karena ketika kita menghancurkan anak mudanya, masa depan bangsa itu sudah hancur. Selesai gitu. Nah, maka kita jadi anak muda hari ini. Apa yang perlu kita bekalin? Banyak tadi ya, kemampuan beradaptasi ya. Sekarang itu gampang sekali. Anda untuk punya jaringan tidak harus ketemu orangnya. Kita bisa terhubung kapanpun dan dimanapun serta dengan siapapun dalam keadaan apapun, gitu ya. Arus informasi berjalan sangat cepat sekali, ya. Tidak ada yang tidak bisa kita temuin hari ini di Google, nggak ada. Semua bisa kita temukan apapun itu. Manfaatkan itu, jangan sampai itu jadi bumerang untuk kita, ya. Temukan lebih banyak orang, diskusi dengan lebih banyak orang. Cari pengalaman sebanyak mungkin, itu mungkin insya Allah akan jadi bekal Anda. Itu yang pertama. Kedua adalah hargai proses. Ada orang yang saya baru berproses 3 bulan, misal berproses 3 bulan terus langsung ngejet jadinya sendiri. Saya tidak bakat di sini, gitu ya. Terus kemudian menghakimi diri sendiri seolah-olah dia adalah orang yang tidak punya bakat, gitu ya. Kalau kata Pak Habibie kan bakat itu cuma 5%. Banget 5%, 95%-nya adalah kerja keras, gitu ya. Jadi ya hargai proses, cintai proses. Mungkin orang besar yang kita lihat hari ini, kita tidak tahu bagaimana proses menangisnya, berdarahnya dia, nggak tahu. Cari jaringan, cari link, cari pengalaman sebanyak mungkin, hargai prosesnya, nikmati prosesnya, gitu ya. Yang ketiga belajar, persiapkan. Yang keempat, cari lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Ya, cari lingkungan yang baik, cari komunitas yang baik. Kita di masa depan juga salah satunya ditentukan dengan lingkungan di mana kita berproses hari ini. Gitu ya. Banyak orang jenius, banyak orang pintar, dia tidak jadi apa-apa karena berada di lingkungan yang tidak tepat. Tapi banyak orang yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin kemampuannya di bawah rata-rata, tapi jadi orang besar karena lingkungannya mendukung dia. Gitu. Jadi mungkin ya itu sih yang hari ini saya tidak hanya bicara, tapi saya sedang proses lakukan itu. Dan saya tidak bisa jamin di masa depan saya akan jadi apa, karena itu adalah proses yang sedang saya jalani hari ini. Mungkin Bang Wasil yang justru lebih banyak paham dan pengalaman itu, insya Allah. Gitu. Oke, ya. Jadi lebih ke bagaimana anak muda harus dibekali dengan soft skill ya, soft skill atau hard skill perlu juga, sehingga hard skill dan soft skill itu apapun itu soft skill dan hard skillnya jalanin sih hari ini. Betul. Kalau menurut saya mengutip kata-kata Bang Wasil. Satu ketika saya membaca di media sosial atau status Bang Wasil, saya lupa. Bang Wasil bilang, saya tuh tidak sayang dengan uang. Ketika saya kalau uang itu saya pakai untuk mengupgrade diri. Ini per tanggal 15 ini, berapa ya? 15. Saya sudah menghabiskan uang 800.000 untuk upgrade kapasitas. Upgrade kapasitas. Jadi saya nggak sayang uang untuk upgrade kapasitas. Teman-teman pun begitu, anak-anak muda harus begitu sekarang. Ya, jangan sayang uang untuk upgrade kapasitas diri, jangan sayang. Ya, pada tanggal 15 hari ini lebih dari 800.000 saya keluarkan uang untuk upgrade kapasitas. Jadi ya betul. Itu bisa jadi prinsip ya. Kalau kadang kan kita tuh pelit sama diri sendiri gitu loh. Betul. Padahal kita investasi itu bukan hanya dalam bentuk uang gitu, tapi kita bisa menginvestasikan diri kita tuh dalam bentuk pengalaman atau juga ilmu baru. Nah, maka keluarin aja uang untuk meningkatkan skill kita, itu sangat besar dampaknya di masa mendatang. Maka betul tadi si Agung bilang, saya pernah bikin status Facebook itu, kalau dalam rangka untuk meningkatkan skill digital, saya bilang kalau dalam rangka untuk meningkatkan skill digital, maka saya tidak memperhitungkan uang yang keluar, karena itu sangat penting di masa mendatang ya. Oke, kalau saya menyimpulkan dari apa yang terakhir Agung katakan itu, bahwasanya kita harus menghargai proses tadi. Ketika masalah datang ya terserah. Karena apa? Ada sebuah kalimat
yang sering kali dibacakan oleh para motivator itu adalah pelaut ulung itu bukan lahir dari air yang tenang gitu, Sepakat. tapi dari ombak yang air itu sangat kencang dan badai itu sangat kuat gitu. Kalau dia hanya ya berlayar di laut yang tenang saja, dia belum pelaut ulung, dia mah pelaut kayak biasa-biasa saja. Tapi yang namanya pelaut ulung itu dia ombak yang besar dia mampu lewatin, badai yang kencang dia mampu tembus itu kan, itulah orang hebat. Maka hargai proses kata Agung tadi. Kalau seandainya kita merasa, wah ini bakal nggak bisa deh saya aktif di sini gitu kan, saya kayaknya nggak mampu deh. Nah berarti kita kualitas kita masih rendah, maka perlu terus kita upgrade ya. Baik, Agung terima kasih sudah berbagi pada kesempatan Siap. kali ini, luar biasa 1 jam lebih dan pesertanya terus bertambah nih ya. Semoga nanti ke depan kita mungkin bahas lagi yang lain ya terkait Ya, ya. tentang pemuda. Karena menarik tentang pemuda ini, banyak topik yang bisa Asli, kita ambil betul. dari sudut pandang yang berbeda-beda dan mungkin teman-teman bisa apa ya berikan saran gitu untuk kita nih. Kita kira-kira bahas apa lagi berikutnya dan kasih masukan nih kira-kira apa yang perlu kita angkat ya. Baik, cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Agung. Semoga tetap sukses dan cepat menikah ya. Amin. Iya, makasih doanya loh. Makasih Itu sekali penting, banget. itu penting. Iya. Ya, Ya, oke, yang kita saya tutup dengan khawatirkan pesan doa ya. ternyata tidak Ah, ya. kejadian. Tadi saya khawatir ada orang yang bertanya tentang jodoh. Karena yang di atas sudah ada jodoh tuh. Alhamdulillah. Saya yang bawah yang belum. Alhamdulillah sudah ditutup ya. Makasih Jadi tidak ada kesempatannya, pertanyaan Mas. seperti itu ya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil Insyaallah tayangannya akan kita postingan di YouTube Masih Tanjung ya. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Masril. Oke, siap.